fase remaja, tapi lebih tepatnya kami bakal membahas tentang habis sekolah ini mau kemana ya, kan selanjutnya ini kemana ya gitu kan. Terus kan ada juga nih, kita udah kelas 12 itu lagi bingung-bingungnya tentang habis sekolah ini selanjutnya mau kuliah atau kerja gitu. Kita juga bakal ngebahas tentang apa ya, tentang penilaian kayak eligible gitu ya guys ya, kayak kita bakal ngebahas tentang SNBP ataupun SNBT. Nah, tapi di sini kita nggak cuma ngobrol sama dua orang, kita bakal ngobrol sama dua orang juga yang kebetulan lagi ngalamin fase remaja gitu kan. Bukan fase remaja ya, tapi lebih tepatnya bakalan ngalamin yang namanya selanjutnya mau kemana. Mari kita panggilkan Tanya Lovely. Halo, nama saya Rafli Aditya Pratama. Halo, saya Nadia Ningrum. Nah, di sini tuh untuk bicara ini ya tentang setelah sekolah ini kan biasanya kalian kelas 12 nih. Nah, terus kelas 12 itu kan biasanya lagi bingungnya tentang mau kuliah atau lagi kerja gitu. Kalau dari kalian pribadi gitu, kalian anggap aja kalian ada di anak yang masih kelas 11 ataupun udah misalkan lah udah yang paling lulus lah. Kalian tuh bakal kalau ngeliat anak-anak yang sekarang kelas 12 bingung antara kerja atau kuliah, kalian mikirnya mendukung fase gitu. Kalau saya sendiri mendukung yang kuliah ya, karena mau dapat kerja itu enak kuliah, tapi pengalaman juga penting sih. Ya, sesuai sama ekonomi aja. Kalau menurut teman-teman ya penting sih. Kalau misalnya aku nggak bisa sih, soalnya kan masih belum, dan kita ya gimana ya, sesuai sama ekonomi kita sih. Ya ekonomi orang pasti beda-beda ya. Kadang ada yang mau kuliah tapi dia kurang ekonominya, ada juga yang nggak mau kuliah padahal ekonominya tuh tercukupi gitu. Mungkin dia merasa dia nggak ada bakat untuk melanjutkan ke pendidikannya lebih tinggi. Kalian juga udah ngatur gimana masa depan kalian? Kalau saya udah ngatur rencana saya ini, kalau umpama saya udah kelas 12 terus mau lulus, ini tuh saya pengen kuliah. Habis itu kan kalau di sekolah itu ada kota eligible buat masuk ke SNBP itu. Nah, itu saya berusaha untuk mendapatkan eligible itu untuk daftar SNBP. Nah, terus habis itu umpamanya kalau emang nggak keterima ke SNBT, kita nyoba SNBT ya, jalur itu. Nah, Kalau aku sih tadi pertanyaannya, kalau kamu udah di kelas 12, kamu tuh mau ambil lanjut kuliah, masa depan kamu juga udah tertata belum gitu. Oh gitu, masa depan udah sih, cuman kayak mikir lagi aja kayak ya udahlah kita kerja dulu aja dulu. Aku ya kalau menurut aku pribadi aku milih buat kerja dulu aja, karena ya aku masih mikirin ekonomi aja sih. Kalau aku ya ekonomi aku, terus juga kalau misalnya untuk kuliah nanti kayaknya aku bakalan nabung dulu sih, walaupun ya aku tunda dulu kuliah aku. Ya sebenarnya cita-cita aku sih, impian aku buat kuliah itu dari SMP ya, cuman nyatanya udah pas 12 ini malah kayak gitu. Walaupun aku juga udah masuk ya, dan aku juga tuh masih sesuai juga ya kayak gimana ya, aku juga masuk eligible ya, masuk sih. Gimana host gimana? Kalau menurut aku pribadi sih, aku ini ya menurut eligible karena pertama itu belum ada minat untuk kuliah. Nah,
kesempatan kemudian kita bakalan ngerasain kuliah gitu kan. Iya. Tapi kalau kalian kan milih sendiri toh, kenapa kalian gak nyoba dulu SNBP terus kalian ini apa enggak nyari kota kuliah sambil kerja? Berarti kuliahnya tuh online. Iya, saya berat sih. Kalau kita itu juga berat. Sebenarnya enggak ya. Ya tadi aku yang belum minat untuk aku sebenarnya kuliah mungkin ya tahun depannya lagi insya Allah. Nah kan ngomong-ngomong kuliah nih, kalian tuh pasti udah ngatur ini kan, apa sih namanya, udah tahu nih jurusan kuliahnya di mana, terus jurusan juga apa gitu, udah kepikiran kan pasti? Udah dari lama, dari SMK aku udah mikir. Kalau saya dari kelas 10 udah mikir. Kalau saya tuh pengen ke manajemen karena saya tuh pengen buat bisnis saya sendiri, terutama cita-cita saya tuh bikin bisnis makanan kayak buat resto. Tuh. Terus contohnya kalau emang manajemen saya belum mampu, saya pengen pertanian. Jadi terus kan manajemen lah, mau ngambil kuliahnya di mana? Saya pengen ngambilnya di Unila, yang deket-deket aja biar di pulau kita Lampung, biar dekat sama keluarga. Udah nyoba keluar dari Lampung gitu? Enggak, karena nggak pengen jauh dari keluarga sih. Biar nanti kalau ketemunya keluarga saya ada yang sakit, saya gampang gitu buat minjemin, nggak perlu nyebrang. Ini baru kali ini ya ada di fase yang bakalan rantau. Iya. Ya pasti ada lah kita buat pengen ngerantau gitu. Sendiri gitu, kita udah diajarin buat sendiri gitu. Ini juga sih kerja sambil kuliah. Semoga masuk ya ke universitas impiannya. Amin. Itu makanya itu sih ya. Kalau misalnya kuliah mau ngambil jurusan apa, terus kuliah di mana gitu. Pengennya sih kalau kayak dan di luar Itu kayak rezeki ya, dulu kayak di luar. Dan nanti kalau universitasnya belum sih, aku belum tahu, masih kayak pas aku ngeliat rata-rata aku kayak aku mikir aja gitu, bisa nggak sih aku tuh bakal jadi psikolog gitu loh. juga impiannya tercapai. Tapi sebenarnya kan kalau semuanya nggak terima di SNBP kan bisa nyoba di SNBT. Itu udah ada persiapan belum? Kalau untuk aku ya, karena aku mungkin itu belum sih, aku belum yakin dari itu karena aku nggak nyangka aku bakalan masuk siswa eligible. Tapi kan banyak yang bilang ya kayak kalau siswa eligible tuh belum tentu bakal bisa lolos. Iya, karena jalur langit. Iya, goib banget. Iya kan. Karena Iya. kalau jalur eligible tuh ya kita cuma menang karena didapat doang kan. Kita bakal kalah sama yang lebih tinggi dari kita atau yang lebih tinggi dari kita. Karena saingan kita bukan cuma kita doang gitu kan. Ini banyak dari banyaknya foto-foto, dari banyaknya anak-anak kelas 12 yang tentunya bakal lulus gitu kan. Nah, kita bakalan tanyain sama kakak-kakak pesan-pesan apa nih buat teman-teman yang bakalan ikutan tes ujian SNBP ataupun SNBP. Buat kakaknya nih, Kalau buat saya sendiri, saya tuh selalu nyemangatin diri saya walaupun saya nanti nggak terima ke SNBP atau tes ujian yang nggak terima, kita bisa nyoba mandiri. Habis itu kalau yang nggak terima lagi, kita swasta. Dimanapun itu, saya harus semangat, harus kejar cita-cita saya. sebenarnya punya gelar gitu. Punya gelar, punya pengalaman, punya pemikiran juga yang luas. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang, kalau dari aku pribadi ya, zaman sekarang kalau yang ada gelar pasti bakal yang rendah gitu sama orang-orang. Cewek juga. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kita nggak punya gelar, ya udah kita kerja, kita ngasilin duit, sebenarnya kita bisa cari duit sendiri, kita bisa cari penghasilan sendiri, nggak perlu lagi yang kayak minta-minta gitu kan atau apa. Ya jadi kita jangan sampai dia nggak punya lah. Nah,
Universitas Impian. Amin. Nah terus perbanyak sholat ya. Jangan apa kak, jangan main ML ya kak ya. Sampai miring itu. Jarang. Kalau nggak dia jarang. F ya. Dan sekolah main nggak kak? Enggak. Enggak, terus kalau Tapi kakaknya belajar tau. ada tugas Kelas gitu kan nggak ada tugas, nggak ada makro dan nulis. Belajar. dan Sambil miring. Iya. Miring itu kan hanya nyari Google. Malah nonton video edukasi, cara lolos gitu kan ya kak ya. Pakai contoh Iya ya, sih. cari-cari soal tentang TPK. Tapi kayaknya kalau tadi itu nggak soal berat dari SMB itu lah Iya. kuliah belajar SMB. Belum tentu di SBB kita terima. Kita udah ada persiapan untuk jalur SBT. Sebenarnya kami punya kampus pilihan sih sama Lodi. Sebenarnya kan kami juga punya Dan semoga jangan lupa jangan lupa tahajud. Dengerin. Tiba-tiba masjid gini, ih gan itu aja datang. Nah gitu sih, semoga lolos ya ke Universitas Impiannya. Semangat terus buat kakak-kakaknya yang bakal ikutin PTN. Lomba apa? Sebenarnya punya apa sih namanya? Bukan gelar. Prestasi gitu kan, itu juga bisa ngebantu ya. Nah itu terus sama jangan pesimis ya kak ya. Nah satu lagi kak, jangan ngecewain bukan orang tua, jangan ngecewain ini apa namanya, jangan ngecewain sekolah kita gitu. Kasian adik-adiknya ntar kalau misalkan kita tiba-tiba di blacklist malahan kita. Oh iya, kalau yang udah keterima terus nggak diambil, kan kasian sama adik-adiknya nanti di kita. Jadi kita sebaik-baiknya buat ngambilin, kita juga harus nentuin apa yang terbaik buat kita. Kita harus nentuin mana ini yang terbaik buat kedepannya kita. Kalau misalnya kita ngambil kuliah, ya pikirin kuliah apa. Kalau misalnya kita mau kuliah, kerja apa. Kalau misalnya kita mau kuliah ataupun kerja, kuliah sambil kerja juga nggak apa-apa. Kalau misalkan itu yang terbaik, misalkan jangan nikah duluan ya kak ya. Oke, sekian podcast dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita yang berharga ini, yang masih selalu punya harapan ini, gak boleh selesai gitu aja. Mau sembuh atau enggak, mau pulih atau enggak, kita berhak untuk melanjutkan hidup. Kamu berhak mendapatkan yang lebih dari itu, dari mereka yang merendahkan kamu. Iya, you deserve yourself.